Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dan pendengar, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Senang sekali saya Wafik Asisa bisa kembali menyapa Anda dalam program Bicara Makassar Bicara. Nah pemirsa dan pendengar, di episode kali ini kami bersama dengan tim Fajar TV berada di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan. Pemirsa dan pendengar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tengah mempersiapkan KTP digital. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, seberapa efektif digital ID ini dan apa saja syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan ini? Untuk membahas hal ini lebih jauh, kami akan berbincang bersama narasumber saya yang sudah bersama kami sore hari ini, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Sukarniati Kondolele. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Sebelumnya terima kasih banyak Bu di sela-sela kesibukan Anda di akhir tahun ini lumayan padat ya Bu ya. Masih meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami di Fajar TV kali ini. Nah, kami ingin mengajak pemirsa dan pendengar untuk mengenal lebih jauh seputar digital ID. Bisa dijelaskan terlebih dahulu Bu, digitalisasi EKTP ini konsepnya seperti apa? Ya, seiring dengan tuntutan zaman saat ini yang kata orang kalau kita mau kekinian tentu harus butuh sentuhan teknologi atau digitalisasi, sehingga hal itulah yang menjadi modal dasar daripada Dukcapil untuk melakukan Dukcapil Go Digital. Nah, awal dari Dukcapil Go Digital ini dilakukan di awal Februari 2019 kalau tidak salah, waktu itu sebelum pandemi. Nah, sehingga seiring dengan waktu sampai pada saat kini selalu secara bertahap berkembang. Jadi mulai dari siak terdistribusi menuju ke siak terpusat yang mana data secara nasional bisa tersentralize. Jadi tidak hanya mengcover Sulawesi Selatan tetapi tentu untuk semua provinsi yang ada se-Indonesia. Di samping itu bertahap kemudian ke KTP digital atau digitalisasi dokumen kependudukan. Kenapa hal itu dilakukan? Karena kita melihat tuntutan masyarakat saat ini semakin besar. Bagaimana harus mempermudah mendapatkan dokumen kependudukan, bagaimana juga harus mendapatkan pelayanan yang cepat, pelayanan yang mudah, tidak ribet dan sebagainya. Apalagi kita melihat kemarin masa-masa pandemi yang begitu sulit selama kita lewati selama kurang lebih 2 tahun lebih ini. Nah, itu juga menjadi salah satu tuntutan kenapa kita harus menyentuh semua yang berkaitan dengan pelayanan harus secara digitalisasi. Nah, demikian juga dengan dokumen kependudukan, sehingga transformasi dari konvensional yaitu dengan dokumen secara konvensional yang fisiknya kita bisa pegang, kita mulai beralih kepada dokumen kependudukan secara digitalisasi. Misalnya KTP elektronik yang memang baru tahap awal yang kita launching, sehingga bisa menjadi memberikan kemudahan kepada seluruh masyarakat dalam mendapatkan pelayanan seperti itu. Ini menarik karena kita akan migrasi begitu, move on dari kart menuju digital. Nah, tata kelolanya sendiri seperti apa Ibu? Kalau untuk kita mendapatkan dokumen secara digital, tentu yang pertama kita harus punya handphone. Handphonenya itu yang pertama saat ini adalah harus Android, karena memang baru tahap awalnya seperti itu. Jadi kalau yang masih dalam bentuk iOS itu belum, jadi masih Android. Nah, kemudian yang kedua, kita sudah pernah melakukan perekaman. Karena kalau kita belum merekam, itu susah kita untuk dokumennya didigitalisasikan, seperti itu. Nah, itu 2 syarat menurut saya yang paling penting, yang memang harus kita penuhi, dan pada tahap selanjutnya tentu kita mengikuti tahapan-tahapan yang mana telah diatur oleh aturan yang telah ditetapkan, yaitu Permendagri nomor 72 tahun 2022, seperti itu. Nah, untuk perbedaan yang mendasar sendiri Bu, apakah konteks isi dari digital ID ini akan sama dengan kartu yang kita punya atau ada perbedaan signifikan? Sama, persis sama. Cuman kalau digitalisasi kita kan sangat mudah gitu. Jadi kalau umpamanya hilang, kita tidak perlu lagi harus membuat yang baru, karena di aplikasi kita sudah terekam dengan baik bahwa misalnya KTPL kita hilang, kita sudah punya. Nah, misalnya belangko habis, kita tidak usah repot-repot lagi menunggu belangkonya ada dan lain sebagainya. Jadi banyak kemudahan yang bisa
kita dapatkan dengan dokumen kependudukan secara digitalisasi. Jadi masyarakat semisal Bu yang sudah punya EKTP, hukumnya wajib begitu untuk move on ke digital atau akan seperti apa nanti? Kan ini kita masih melakukan uji coba. Jadi di 2022 ini kita baru mulai, yang mana untuk tahap pertama ini kita prioritaskan dulu kepada lingkup ASN Dukcapil, lalu ke ASN Pemprov yang kemarin kebetulan Dukcapil melakukan launching yang dilakukan oleh Pak Gubernur pada tanggal 14 Desember. Itu kita mulai merambah ke ASN lingkup pemerintah provinsi. Nanti selanjutnya mungkin langsung kepada masyarakat secara umum dan seterusnya. Jadi bertahap dulu memang. Tidak bisa kita serta-merta melakukan secara masif kepada seluruh masyarakat karena tentu saja tidak semua masyarakat memiliki Android. Seperti itu, ya kan? Apalagi kalau masyarakat yang berada di daerah-daerah atau kabupaten kota, bahkan yang sampai ke desa seperti itu. Nah, untuk daerah-daerah sendiri, Bu, bagaimana kemudian koordinasi yang diberikan untuk penerapan digitalisasi ID ini? Melalui Dukcapil setempat yang ada di 24 kabupaten kota, kita selalu melakukan sosialisasi dan pendampingan. Seperti kita kemarin, waktu kita melakukan launching Dukcapil KTP identitas digital ini, kita melakukan sosialisasi. Jadi kita pandu bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan aplikasi tersebut. Jadi tidak serta-merta saja kita lepas dan masyarakat memahami secara sendiri. Tentu itu akan bias nantinya dan tentu akan menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Makanya tetap sosialisasi dan pendampingan itu selalu dilakukan oleh Dukcapil khususnya yang berada di 24 kabupaten kota. Baik, koordinasi terus dilakukan begitu ya Bu ya, supaya pencapaian untuk penerapan digitalisasi ID ini bisa tercapai begitu. Kita harus jeda terlebih dahulu Bu, kami akan lanjutkan lagi pemirsa dan pendengar. Kami akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Mabicara.